Patofisiologi sistem reproduksi pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfiano Yoga Saksena dengan NIM 210205124, Elvira Sinta Cahyani dengan NIM 210205138, Rahmat Dwi Handayani dengan NIM 210205154, dan Jessica Adelia Setiawan dengan NIM 210205164. Di sini kami akan mempresentasikan tentang patofisiologi sistem reproduksi pria. Patofisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gangguan fungsi-fungsi mekanis, fisik, dan biokimia, baik yang disebabkan oleh suatu penyakit, gejala atau kondisi abnormal yang tidak layak disebut sebagai suatu penyakit. Yang akan kami bahas di sini yaitu ada infeksi, penyakit prostatitis, penyakit epididymistis, dan penyakit orsitis. Kemudian untuk non-infeksi ada penyakit BPH atau benign prostatic hyperplasia, varikokel dan hidrokel, serta kanker testis. Infeksi. Penyakit infeksi pada organ reproduksi pria. Yang pertama ada prostatitis. Prostatitis adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar prostat. Berikut ini akan dijelaskan tentang penyebab, hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada pasien. Yang pertama, penyebab. Beberapa penyebab prostatitis dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. A. Prostatitis bakteri akut. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar naik ke saluran reproduksi. B. Prostatitis bakteri kronis. Merupakan penyebaran infeksi dari saluran kemih. C. Kronik prostatitis atau chronic pelvic pain syndrome. Ini adalah jenis prostatitis yang paling sering terjadi dan belum diketahui secara pasti penyebabnya. Gejala yang muncul mirip dengan prostatitis bakteri kronis, namun yang berbeda adalah pada saat pemeriksaan tidak ditemukan bakteri yang tumbuh. D. Asymptomatic inflammatory prostatitis merupakan kondisi ketika prostat meradang, namun tidak menimbulkan gejala. Yang kedua, hasil anamnesa. Terdapat beragam gejala yang mungkin dialami oleh penderita prostatitis, dan perbedaan tersebut tergantung pada jenis prostatitis yang terjadi. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Prostatitis bakteri akut. Gejala prostatitis bakteri akut biasanya muncul dengan cepat. Antara lain, pertama, demam, menggigil, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Yang kedua, aliran urin lemah dan nyeri saat berkemih. Yang ketiga, nyeri punggung bawah dan nyeri di pangkal penis atau di bagian belakang skotrum. Dan yang keempat, selalu terasa ingin buang air besar. Lalu ada prostatitis bakteri kronis. Pasien dengan prostatitis bakteri kronis tidak memiliki gejala sistematik seperti demam, menggigil, pegal-pegal, dan nyeri sendi. Gejala yang dialami antara lain adalah yang pertama, selalu ingin buang air kecil, terutama pada saat malam hari atau tidak dapat buang air kecil. Yang kedua, nyeri punggung bawah di daerah dubur dan nyeri pada saat berkemih. Yang ketiga, rasa berat di belakang skotrum.
Lalu yang keempat, nyeri setelah ejakulasi dan terdapat darah pada cairan semen. Lalu penyakit infeksi pada organ reproduksi pria yang kedua ada epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada epididymis atau saluran bergulung-gulung yang menghubungkan testis dan vas deferens. Apabila peradangan yang terjadi menyebar hingga ke testis, maka disebut dengan epididymoorsitis. Selanjutnya akan dijelaskan tentang penyebab, hasil anamnesa, pemeriksaan penunjang, dan penata laksanaan pada pasien epididymitis. Yang pertama, penyebab. Penyebab epididymitis sebagian besar adalah infeksi bakteri. Bakteri yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih, infeksi prostat, dan infeksi menular seksual. Yang kedua, hasil anamnesa. Beberapa hasil anamnesa yang telah ditemukan pada pasien epididymitis antara lain adalah A. Skotrum membengkak, sakit saat disentuh dan berwarna kemerahan. B. Testis nyeri saat disentuh dan nyeri saat buang air kecil. C. Terdapat darah pada cairan sperma. D. Rasa tidak nyaman atau nyeri pada perut bagian bawah atau sekitar panggul. E. Pembesaran kelenjar getah bening di pangkal paha. Lalu yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien untuk menegakkan diagnosa epididymitis antara lain adalah A. Pemeriksaan urin dan cairan yang keluar dari uretra. B. Pemeriksaan darah. Dan C. Pemeriksaan USG. Yang keempat, penata laksanaan. Beberapa penata laksanaan yang dilakukan pada pasien epididymitis antara lain adalah pemberian antibiotika dan pereda nyeri. B. Pembedahan apabila sudah terjadi abses. Yang berikutnya yaitu orchitis. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya terjadi sebagai reaksi sekunder dari infeksi di bagian tubuh lainnya. Penyebab dari orchitis yaitu bakteri, virus. Hasil anamnesa, pembekakan dan rasa nyeri pada salah satu atau kedua testis, nyeri ketika buang air kecil, adanya darah pada cairan sperma. Pemeriksaan penunjang pada orchitis yaitu pemeriksaan urin, pemeriksaan testis, dan pemeriksaan colok dubur. Untuk penata laksanaan orchitis yaitu pengobatan dengan pemberian antibiotika dan antiinflamasi. Gejalanya yaitu pembengkakan dan rasa nyeri pada salah satu atau kedua testis. Yang kedua, nyeri ketika buang air kecil. Yang ketiga, adanya darah pada cairan sperma. Non-infeksi. Benigna prostatic hyperplasia (BPH) ini disebut juga pembesaran prostagina, adalah suatu kondisi pembengkakan prostat. Pembesaran prostagina ini mengelilingi uretra sehingga pembesaran kelenjar ini mempersempit saluran uretra. Jika tidak diobati, dapat menutup saluran uretra dan menyebabkan masalah buang air kecil. Dari penyebab BPH secara pasti belum diketahui. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien BPH antara lain adalah A. Inkontinensia urin, B. Sulit mengeluarkan urin, aliran tersendat-sendat, dan merasa tidak tuntas setelah berkemih, C. Nyeri saat buang air kecil, D. Mengeluarkan urin yang disertai darah.
Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien untuk menegakkan diagnose BPH antara lain adalah sebagai A. Pemeriksaan urin untuk mengetahui adanya infeksi saluran kemih atau batu ginjal, termasuk pemeriksaan kelancaran aliran urin. B. Pemeriksaan biopsi prostat. C. Pemeriksaan darah. D. Pemeriksaan CT urogram untuk mengetahui keadaan saluran kemih pasien. Apakah ada penyumbatan yang disebabkan kondisi selain BPH, seperti penyakit batu kandung kemih atau batu ginjal. E. Pemeriksaan pielografi untuk memeriksa fungsi ginjal dan aliran urin dari ginjal menuju kandung kemih. F. Pemeriksaan USG. G. Pemeriksaan sistoskopi untuk memeriksa keadaan uretra dan kandung kemih dari dalam. Beberapa tindakan penata laksanaan yang dilakukan pada pasien BPH antara lain adalah sebagai berikut. A. Reseksi prostat transuretral. Tindakan ini bertujuan untuk menurunkan tekanan pada kandung kemih dengan cara menghilangkan kelebihan jaringan prostat. B. Vaporisasi prostat transuretral. Tindakan ini hampir sama dengan TURP. Namun, dalam TUVP, bagian prostat yang ditangani akan dihancurkan dan tidak dipotong. Jika penghancuran jaringan prostat dalam prosedur TUVP dibantu dengan sinar laser, maka metode tersebut dinamakan photo vaporization atau PVP. C. Transuretral microwave thermotherapy. Tindakan ini dilakukan dengan energi gelombang mikro untuk menghancurkan bagian dalam dari kelenjar prostat yang membesar, sehingga mengecilkan ukuran prostat serta memperlancar aliran urin. Prosedur ini umumnya hanya dilakukan untuk BPH yang ukurannya tidak terlalu besar dan sifatnya hanya sementara. Seringkali dibutuhkan TUMT ulangan. Varikokel. Varikokel adalah pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum. Kondisi ini bisa menyebabkan kualitas dan kuantitas sperma menurun, testis gagal berkembang atau menyusut, bahkan kemandulan. Penyebab dari varikokel yaitu ketika terjadi pembuluh darah vena di perut tersumbat. Darah yang terkumpul pada pembuluh darah tersebut dapat memberikan tekanan balik pada vena yang lebih kecil di skrotum sehingga varikokel terjadi. Hasil anamnesa dari pasien varikokel adalah A. Serangan jantung, B. Pembesaran skrotum, C. Rasa tidak nyaman di skrotum, D. Nyeri di testis yang memburuk saat berdiri atau melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama dan mereda saat berbaring. Untuk pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien varikokel adalah A. USG skrotum untuk melihat ukuran pembuluh darah secara detail, B. Pengukuran volume testis, C. Pemeriksaan sperma. Penata laksanaannya yaitu A. Bedah terbuka, B. Laparoskopi, C. Bedah mikro, D. Embolisasi perkutan. Untuk gejala varikokel sendiri yaitu nyeri atau rasa tidak nyaman pada daerah skrotum dan keluhan memberat pada posisi berdiri atau saat beraktivitas fisik berat. Penyakit hidrokel. Hidrokel adalah pembengkakan pada skrotum atau kantung tipis yang menahan testis. Hal ini terjadi akibat banyaknya cairan yang menumpuk di dalam skrotum. Untuk penyebabnya, pada bayi laki-laki akan turun ke dalam skrotum saat memasuki trimester terakhir saat dikandungan. Selama perkembangannya, testis memiliki kantung alami yang berisi cairan di dalamnya. Biasanya, kantung akan menutup dan tubuh menyerap cairan di dalamnya selama menjelang kelahiran. Namun, jika bayi mengalami kelahiran prematur, maka hidrokel bisa terjadi karena proses perkembangan organ yang belum sempurna. Sedangkan pada pria dewasa, hidrokel terjadi akibat adanya penyakit hernia. Selain itu, adanya cedera pada skrotum. Untuk hasil anamnesa sendiri, pembengkakan skrotum yang tidak nyeri, rasa berat dan penuh pada skrotum, berupa ukuran skrotum yang lebih kecil pada pagi hari, dan skrotum membesar saat pasien banyak berdiri serta mengecil jika pasiennya beristirahat.
Untuk pemeriksaan penunjang, ada ultrasonografi duplek, dan radiografi abdomen polos. Untuk penata laksanaan penyakit hidrogel, antara lain tindakan bedah dan aspirasi jarum. Untuk gejala yang dirasakan oleh penderita, antara lain rasa tidak nyaman pada skrotum, nyeri pada skrotum, dan kulit skrotum yang kemerahan. Kanker. Kanker testis. Definisi dari kanker testis adalah tumor ganas yang tumbuh di testis atau buah zakar. Umumnya kanker testis ditandai dengan pertumbuhan benjolan atau tidak terasa nyeri di salah satu testis. Penyebab kanker testis terjadi ketika sel-sel dalam testis tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali. Pemeriksaan penunjang, USG, tes darah, penata laksanaan, pengangkatan kelenjar getah bening, radioterapi, dan kemoterapi. Gejala, nyeri di testis atau skrotum, penimbunan cairan di skrotum, rasa berat atau tidak nyaman di skrotum, sakit atau pegal di area perut dan selangkangan, perbedaan ukuran dan bentuk dari kedua sisi kantong skrotum. Komplikasi, pada sebagian besar kasus, kanker testis menyebar di kelenjar getah bening, perut, dan paru-paru. Meski jarang terjadi, kanker testis juga bisa menyebar di organ hati, tulang, dan otak. Pencegahan, pada pria yang sudah mengalami pubertas dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan testis sendiri saat sedang mandi secara berkala. Hal ini penting untuk dapat mendeteksi dini adanya kanker testis. Terima kasih.